Halo teman-teman, siapa di sini yang hobinya jalan-jalan ke luar negeri? Kalian tentu pasti sudah akrab kan dengan yang namanya e-paspor seperti ini. Tapi pernah kepikiran gak sih bagaimana Indonesia bisa sampai punya e-paspor? Kebijakan e-paspor adalah hasil dari sebuah proses yang bernama transfer kebijakan. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu transfer kebijakan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Secara sederhana, transfer kebijakan atau policy transfer adalah proses di mana suatu kebijakan, praktik, maupun program yang diterapkan di suatu tempat lantas diterapkan di tempat lain. Transfer kebijakan ini terjadi seiring dengan meningkatnya globalisasi. Di dunia yang batasannya semakin memudar, ada kebutuhan bagi sebuah negara untuk meningkatkan efisiensi dan merespon tantangan globalisasi. Menurut Mark Evans dalam tulisannya Policy Transfer in Global Perspective, proses pembelajaran transfer kebijakan ini terbagi menjadi 4, yaitu copying alias meniru secara utuh, emulation, meniru dengan modifikasi berdasarkan standar tertentu, hybridization, menggabungkan elemen dari berbagai sumber, dan inspiration alias hanya mengambil inspirasi saja tanpa meniru langsung. Proses transfer ini membutuhkan agen kebijakan yang mendorong terjadinya transfer. Menurut Evans, agen-agen kebijakan ini bisa berupa politisi, birokrat, policy entrepreneurs, akademisi, pressure groups, lembaga keuangan global, organisasi internasional, dan lembaga supranasional. Walau terdengar sebagai proses yang rumit, sebenarnya implementasi dari transfer kebijakan ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada pemberlakuan e-paspor. E-paspor merupakan paspor yang di dalamnya berisikan chip berisi data biometrik pemiliknya, seperti sidik jari dan foto wajah, sehingga sulit untuk dipalsukan. Paspor jenis ini ditandai dengan logo chip di halaman sampul sebagai pembeda dari paspor biasa. Penggunaan e-paspor di Indonesia diawali dengan uji coba pada tahun 2011. Ketentuan umum mengenai paspor Republik Indonesia termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor. Sebelum Indonesia memberlakukan kebijakan e-paspor ini, sudah banyak negara lain yang menerapkannya, seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Selandia Baru, dan Swedia. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia melakukan transfer kebijakan berupa e-paspor ini. Pertama, adanya tuntutan global. Negara-negara mitra seperti Jepang mensyaratkan e-paspor untuk fasilitas bebas visa. Kedua, kebutuhan nasional akan modernisasi layanan publik, terutama di bidang imigrasi. Dan ketiga, dorongan untuk meningkatkan keamanan dokumen perjalanan dan efisiensi proses pemeriksaan di perbatasan. Secara teknis, implementasi kebijakan e-paspor yang dilakukan Indonesia merupakan tipe transfer berupa copying atau meniru. Hal ini dikarenakan Indonesia harus mengacu kepada standar yang digunakan, yaitu Dokumen 9303 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, mulai dari teknologi chip biometrik, desain, dan standar keamanannya agar paspor Indonesia diakui secara global. Meski proses transfer ini terlihat berhasil, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Misalnya dari sisi infrastruktur, belum semua kantor imigrasi bisa menerbitkan e-paspor. Selanjutnya, masalah yang sering muncul juga slot antrean ataupun belangko paspor habis. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai kebocoran dan keamanan data pribadi. Untuk menanggapi hal tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain membangun fasilitas pencetakan e-paspor di lebih banyak kantor imigrasi daerah, melakukan manajemen antrean terintegrasi, dan menggunakan sistem early warning untuk memprediksi kekosongan belangko, serta memperkuat mekanisme perlindungan data pribadi pengguna e-paspor agar sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, demikian teman-teman. Jadi sebenarnya saat kita sedang menggunakan e-paspor, kita menggunakan hasil dari transfer kebijakan. Transfer kebijakan ini bukan hanya meniru, tapi juga bagaimana menyesuaikan sebuah kebijakan agar tetap relevan. Demikian video dari saya, semoga ini bisa menambah pengetahuan teman-teman mengenai kebijakan publik di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.
Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pembangunan dan Transfer Kebijakan Universitas Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wisnu Juwono MIA PhD, Bapak Dr. Filosofi Reza Fatur Rahman MPP, dan Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik MPM.